iPhone SE. Apain aja. Guys, di video kali ini gue bakal jadi hatersnya iPhone SE. Jadi buat kalian yang mau beli, gue bakal cari-cariin minusnya ini HP. Jangan sampai kalau kalian udah suka sama satu hal, kalian lupa sama semuanya. Sama kayak dengan cinta. Bucin. Yo guys, balik lagi nih sama gue Effendi, si YouTuber Cupu. Nah, di video kali ini, gue bakal bawa lo ke perspektif orang-orang yang anti sama iPhone SE 2020 atau yang kita bilang hatersnya. Dan coba deh, kalian pikir, masuk akal nggak sih nanti poin-poin yang gue kasih tahu ke kalian semua? Oke, karena gue tahu waktu kalian sangat berharga, langsung aja yuk kita cus ke kontennya. Fast charger yang nggak disediain. Seperti yang kalian ketahui nih, charger adapternya si iPhone SE, dia itu cuma 5 watt doang. Sedangkan udah ada nih yang 18 watt kayak si iPhone 11 Pro-nya. Jadi kalau kalian pakai yang 5 watt ini dari 0 sampai 100% itu butuh waktu 2,5 jam. Lumayan juga ya, buat zaman now kalian ngecharge 2,5 jam. Padahal HP-nya itu sendiri udah support fast charging loh, bahkan sampai wireless charging. Jadi mau nggak mau kalian mesti rogoh dompet kalian lagi nih buat beli chargerannya yang 18 watt. Terakhir gue cek sekitar $45 atau hampir 500 ribuan. Keluar duit lagi. Ayolah Apple, masa kayak begini aja nggak disediain masih yang 5 watt doang? Kapasitas baterai yang kecil. Dengan kapasitas baterai 1821 mAh, ini HP cuman bisa pas-pasan tahan seharian doang nih kalau kalian pakai cuman buat chatting, sosmed, sama kalian nggak terlalu sering nempel-nempel sama HP ini. Cuman, kalau kalian udah tipe yang intens nih, chattingan, sosmed, streaming film, apalagi sampai kalian kena game, udah deh, dijamin kalian bisa 2 bahkan sampai 3 kali ngecharge dalam sehari. Dan ini minus poin banget nih buat gue. Apalagi karena gue yang pakai S10, yang mana gue bisa tahan sampai seharian gue pakai buat ngegame atau ini itulah. Jadi HP ini terkesan kayak setengah-setengah ya. Di satu sisi dia punya chip A13 Bionic yang powerful, tapi di sisi lain ini nggak disupport dengan kapasitas baterainya yang besar. Jadi mau nggak mau, ya tiap kalian mau keluar nih, tahu seharian mau pergi, kalian mesti bawa chargerannya. Atau ya kalian mau nggak mau ya tenteng-tenteng power bank terus. Cuman katanya kalau pakai power bank bisa cepet rusak loh HP-nya. Nggak tahu deh bener apa enggak. Layarnya yang kecil. Ini untuk mata kalian nih yang jereng dan minus kayak gua. Ini layar termaksud kecil nih. Dan dia belum full screen, bezelnya yang tebal di atas dan bagian bawah. Dan desain layarnya ini ya yang dari iPhone 6 yang udah dirilis 5 tahun lalu. Terus buat gua, layar kecil ini bikin gua pegel dan gak nyaman buat pakai keyboardnya. Jadi kadang bisa salah-salah ngetik gitu. Dan kalau kalian buat main game kayak PUBG gitu, susah banget deh buat nyari musuhnya. Bisa-bisa salah nembak lagi. Ditambah lagi kalau kalian browsing atau baca sesuatu, karena ini layar kecil, jadi informasi yang ada di dalam layar itu sedikit. Jadi kalian tuh mesti sering-sering scroll nih dibanding sama HP yang udah full screen dan layarnya lebih gede. Jadi kesimpulannya ya masih ketinggalan zaman banget sih ini layar dibanding sama HP-HP lain di tahun 2020 yang udah full screen dan layarnya kebanyakan gede-gede semua nih. Desainnya ya nggak berubah. Jadi menurut gue sayang banget ya, ini dari sisi desain, ukuran, sama warnanya itu sama persis kayak di iPhone 7 sama 8. Jadi kalau kalian flashback dikit nih, pada zamannya iPhone SE generasi pertama itu, dari sisi desain dan ukuran itu sebenarnya dia sama persis kayak iPhone 5. Cuman dia punya yang ngebedain dari sisi warna, yaitu rose gold. Jadi
lumayan nih ada pembeda dari iPhone sebelumnya sama yang si iPhone generasi pertama itu. Nah, untuk yang sekarang ya sama aja. Jadi kalian siap-siap aja nih untuk HP kalian nih, walaupun kalian punya iPhone SE 2020, iPhone kalian bisa disangka kayak iPhone 7 atau 8 karena dari sisi bentuknya sama. Walaupun dari sisi dalemannya itu kalian punya prosesor yang powerful A13 Bionic chip nih. Tapi ya dari luar sama aja sih. Bahkan kalau kalian pakai casingnya nih, casing yang gue pakai pun sekarang buat iPhone SE itu juga sebenarnya itu casing dari iPhone 7. Sama kok, bisa pakai juga. Nggak ada night mode. Oke, jelas ya. Jadi kalian udah tahu iPhone SE ini dia nggak punya fitur night mode di kameranya. Jadi hasil kamera low light-nya itu ya pas-pasan ya. Apalagi kalau kalian ambil video juga lebih gelap lagi tuh videonya. Kecuali kalian pengen rogoh kocek buat beli aplikasi yang udah sempet gue bahas di video sebelumnya. Yaitu yang rahasia bikin iPhone kamera kalian jadi lebih sempurna nih. Kalian bisa cek ntar videonya. Oke, gimana? Apakah kalian berubah pikiran untuk meminang HP ini? Setuju nggak sama poin-poin gue itu? Buat kalian yang nggak setuju, eits, santai. Kalian jangan ngegas dulu dong. Jadi kita belajar ya buat mengutarakan pendapat dengan cara yang elegan. Jadi kalian komen di bawah dan kita ntar discuss bareng nih. Karena poin-poin gue itu gue yakin ada juga nih yang nggak setuju. Karena tergantung dari sisi sudut pandang mana nih kita ngelihatnya. Jadi cara elegan ya, kita discuss bareng. Komen di bawah. Ya udah, like, share, subscribe channel ini. Jangan lupa follow IG YouTuber Cupu. Dan terakhir gue mau bilang, makasih banget buat 5.000 subscribernya ya. Semoga gue makin semangat dan bisa bikin video-video yang bagus buat kalian semua. Bye-bye. Yo guys, balik lagi nih sama gua, Effendi, si YouTuber Cupu.